seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Dengan satu suara kita mau katakan, sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Yeah, sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku kebesaran-Mu.
lembut sekalipun. Ku melangkah dalam tuntunanmu, dan tanganmu takkan lepaskanku.
Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala. Jadi waktu Nindi divonis kanker stadium 4, itu aja udah merupakan hal yang berat. Ditambah lagi beberapa bulan kemudian saya divonis stadium 4 juga paru-paru. Belum juga menghadapi kebutuhan biaya di depan. Sepertinya kita mengalami hal yang buntu, sama seperti Musa berada di tepi laut merah. Mundur ada Firaun, maju ada laut. Tapi disitulah kita bisa merasakan kesetiaan Tuhan. Dan mungkin masalah-masalah yang datang itu membuat kita meragukan kesetiaan Tuhan. Tapi saya bisa buktikan, saya dan suami saya sungguh-sungguh mengalami yang namanya kesetiaan. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Good morning blessed people of IFGF Cirebon, dimanapun Anda berada. Ayo kita bangun, dari berdiri kita, dari duduk kita, dan kita berdiri dan kita menari buat Tuhan kita, amin. Siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. From the top yuk, sekali lagi. Siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ayo goyang, jangan males ya. Semuanya yuk. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah akan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Ayo yang belum berdiri, semuanya berdiri yuk. Kita goyang ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Siap? Let's dance! Woo! Yeah! Woo! Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja.
Mungkin kau berada di lembah yang kelam. Kau merasa sendirian, tidak ada siapapun. Tapi mari kita ingat, Dia berkata, Dia berfirman, "Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine." Ya, Gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia, Dia selalu pegang tangan kita. Tuhan, Gembalaku, takkan ku kekurangan. Ia baringkanku di padang rumput hijau. Dia bimbingku, Ia bimbing aku ke air yang tenang. Jiwaku disegarkan, Dia tuntunku di jalan yang benar. Sekalipun aku di lembah kelam, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku. Kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku. Kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku di lembah kelam, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku. Kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku. Kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Gembala yang baik, Kaulah yang setia, Kau selalu ada bagiku. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita
dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami mengucap syukur Tuhan untuk kelahiran dari Benedict Tyrell Setia Dharma Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa di tengah kondisi saat ini Tuhan boleh memberikan berkat bagi satu keluarga ini, kelahiran anaknya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan agar anak ini boleh sungguh menjadi anak yang menjadi berkat bagi keluarga ini, dan Tuhan sertai anak ini tumbuh besar dengan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Berkati keluarganya, berkati juga untuk saudaranya ya Bapa. Kami ucap syukur juga Tuhan untuk tahun ajaran baru yang sudah dimulai, dan kami berdoa biar setiap anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kami pun berdoa Tuhan saat ini untuk kesembuhan atas sakit liver, atas ginjal, atas jantung Tuhan. Kami percaya bahwa darah-Mu sudah menyembuhkan segala macam penyakit beribu tahun yang lalu ya Tuhan. Dan darah yang sama itu yang juga Tuhan akan menyembuhkan penyakit ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia ini, agar kiranya pemerintah bisa dengan sigap sama-sama membantu Tuhan untuk bisa meniadakan Tuhan pandemi ini dengan cepat ya Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk media-media online yang ada saat ini Tuhan, lewat YouTube, lewat Instagram, apapun itu kami percaya Tuhan bisa pakai untuk bisa memberkati jemaat dimanapun berada. Dan kami berdoa Tuhan saat-saat ini, biarlah saat ini sungguh menjadi momen-momen bagi kami Tuhan untuk bisa bertumbuh dalam iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari kita naikkan sekali lagi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Shalom semua teman hari Minggu. Hari ini adalah hari yang spesial. Kita akan masih di seri daripada Wisdom, dan kita akan mendapatkan firman Tuhan dari teman kita yang tidak terlalu jauh, tapi di ujung bumi, yaitu Pastor Gerald Gunawan dari Auckland. Dia akan share tentang wisdom, di mana kita percaya wisdom itu ada yang dari Tuhan, dan juga mungkin ada wisdom dari di pradunia. Kita mau belajar lebih lagi bagaimana kita mendapatkan wisdom itu, sehingga kita akan bisa mendapatkan damai sejahtera. Mari kita terima berkatnya. Shalom IFG Cirebon, apa kabar kalian semua? Saya berdoa agar pada kesempatan ini saya bisa mendapatkan saudara dalam keadaan baik. Semuanya sehat, dan sekali lagi saya bersyukur kalau saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada seluruh leadership daripada IFGF Cirebon, mulai dari Pastor Tommy, Pastor Handoyo, dan semua leader-leader yang lain.
terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, kepercayaan yang kalian telah berikan untuk saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebelum kita mulai, mari saya ajak untuk kita menyatukan hati kita dimanapun saudara berada, di rumah saudara dan dari rumah kami. Kiranya kita sama-sama menyatukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali ke hadapan-Mu. Sekali lagi kami mau menyatukan hati kami, meskipun kami berbeda tempat, berbeda waktu, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu, Roh Kudus yang luar biasa, bahwa firman-Mu adalah terang bagi terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami, sehingga menerangi setiap keputusan-keputusan yang kami ambil. Kami tahu Tuhan bahwa setiap keputusan dalam kehidupan kami harus mengambil dengan sharp mind, dengan sesuatu pemilihan yang tajam. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya pada saat ini kami akan sebentar belajar sekali lagi tentang wisdom. Dan itulah, dari wisdom itulah sendiri Tuhan, kami bisa mengambil keputusan demi keputusan yang tajam menurut kehendak dan keinginan hati-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan, sehingga firman yang sebentar akan kami dengar menjadi transformasi dalam kehidupan kami, bukan hanya informasi, menjadi perubahan dalam cara kami berpikir, bertindak, dan berkehendak, menjadi berkat dimanapun kami berada. Thank you Lord, thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua percaya katakan amin. So, kita mulai dari kitab Yakobus, ayat yang ketiga, dari 13 sampai 18. Dikatakan seperti ini. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Berarti ada hikmat yang datang dari atas, ada hikmat yang datang dari bumi ini. Dan tetapi dari dunia. Jadi itu hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas. Jadi kalau hikmat dari dunia itu membawa kekacauan, tetapi kalau hikmat dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buahnya yang baik. Dan saya berdoa agar kita lebih memilih yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Luar biasa bahwa damai itu ada ketika kita menerima wisdom daripada Tuhan. So, temanya adalah Wisdom Speak di bulan ini, dan judul khotbah saya pada saat ini yaitu Understanding Wisdom. Sekali lagi mungkin saudara sudah belajar dari Pastor Handoyo ataupun melalui Pastor Tommy, ini adalah apa yang telah saya gali, apa yang saya dapatkan tentang wisdom. So, semoga bisa menjadi berkat. So, let's start with Understanding Wisdom. Jadi untuk mengerti kebijaksanaan atau wisdom itu sendiri, saya percaya bahwa the true wisdom it's coming from the Lord Himself. Nah, kita akan bahas banyak ayat Alkitab. Wisdom itu datangnya daripada firman Tuhan itu sendiri. Nah, waktu saya menggali tentang wisdom ini, saya tiba-tiba ada satu pertanyaan di benak saya, yaitu apa sih bedanya antara wisdom dan knowledge? Atau wisdom versus knowledge? Ketika saya gali, ketika saya coba cari tahu lebih, saya come up with this. By the way, once again, this is my personal point of view. Ini adalah personal pemikiran atau personal point of view saya ketika saya mencari dari beberapa sumber, dan akhirnya saya mau coba bagaimana untuk menjelaskan cara yang termudah. Nah, yang saya come up dengan satu idea atau bukan idea ya, yang saya come up dengan satu pemikiran adalah knowledge itu adalah tools atau alat. Nah, wisdom itu adalah ability to discern what to do with the tools. Jadi wisdom
itu adalah kebijaksanaan adalah kemampuan kita untuk mempunyai discern itu suatu keputusan yang diambil secara tajam, apa yang akan kita lakukan dengan alat tersebut atau tools tersebut atau knowledge tersebut. Dan juga saya percaya yang perlu kita pelajari apa yang harus kita lakukan dengan tools itu, dengan kemampuan itu, dengan knowledge itu. Dan sekali lagi saya mau kasih satu contoh yang terakhir, yaitu sorry ya, ini ada pisau gitu ya. Ada sebuah pisau yang sebenarnya ini adalah tools dengan knowledge, dengan pengetahuan bahwa pisau ini dipakai untuk potong sayur, potong buah, atau potong daging yang membantu kehidupan kita supaya lebih mudah, kalau nggak memotong susah. Nah, saya percaya kalau kita punya pisau ini di tangan kita, saudara semua pasti berdoa bahwa saya punya wisdom yang baik supaya pisau ini digunakan dengan baik, tidak saya lempar kepada seseorang yang membahayakan. Sama seperti itu. Dengan arti kata, saya percaya bahwa penting sekali untuk setiap daripada kita untuk memiliki wisdom itu. Mencari uang itu knowledge. Dengan arti kata, kalau misalnya kita ke university atau universitas, kita tahu bahwa kita harus beli barang harga segini, jual harganya lebih supaya ada untung, profit, cuan, itu knowledge. Itu tools. Tetapi sebenarnya perlu wisdom untuk bagaimana kita mengelolanya. Nah, di sini dikatakan bahwa uang pada saat ini di seluruh dunia, global wealth, itu sebanyak 250 triliun US dollar uang yang ada di seluruh dunia ini. Kurang lebih lah, sekitar segituan. Dan jumlah manusia yang ada sekitar 7,5 miliar manusia. Nah, yang menariknya adalah 85% kekayaan daripada dunia ini dipegang hanya oleh 10% penduduk dunia. Jadi dengan arti kata, 90% penduduk dunia atau 6,75 miliar orang itu cuman berebutan uang 15% kekayaan dunia. 37 triliun US dollar. Jadi kita tuh, nggak tahu saya, mungkin saudara ada beberapa daripada saudara yang masuk ke yang 15% itu, puji Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita yang belum sampai di situ, berarti kita tuh cuman rebutan 37 triliun US dollar. Di antara 90% atau 6,7 miliar, 5 miliar orang. Wow. Jadi 213 triliun US dollar itu hanya dimiliki oleh 1 miliar orang. Luar biasa, dengan arti kata amazing gitu ya, bahwa dunia ini mungkin banyak orang yang punya wisdom untuk bagaimana mengelola uang mereka. Tapi nanti kita akan belajar wisdom apa dulu. Saya berdoa agar semua itu mereka punya wisdom yang daripada Tuhan. Tetapi sekali lagi terus tiba-tiba ada seseorang yang menulis gitu ya, bahwa kalau kekayaan itu dibagi rata sama semua orang, jadi 250 triliun itu US dollar dibagi rata ke 7,5 miliar orang, yang baik yang paling tua sekalipun atau yang paling anak-anak sekalipun, setiap orang akan mendapatkan 30.000 US dollar. 30.000 US dollar. Setiap orang, baik anak kecil paling sekalipun ataupun yang paling tua sekalipun. Semua rata. Saya nggak tahu apakah saudara tertarik atau tidak. Tapi lucunya bahwa diambil konklusinya bahwa ternyata even though itu dilakukan sekalipun, dalam waktu cepat, hanya dalam beberapa tahun, orang yang tadi 1% itu, yang punya uang begitu banyak, mereka akan dengan mudah untuk bisa mengembalikan kekayaan mereka lagi, meskipun mereka cuma dikasih dengan startnya dengan sama-sama seperti kita semua, sama 30.000 US dollar. Tetapi kita mungkin, yang mungkin tidak punya wisdom itu, akan sekali lagi, dengan cepat semuanya akan habis. Jadi mereka punya wisdom bagaimana untuk membuat uang beranak uang lagi, dan kita sayangnya punya wisdom untuk bagaimana spend uang itu. So, sekali lagi, kita di golongan yang mana? Amsal 9 ayat 10, saya ambil dari bahasa Indonesia yang sehari-harinya, dikatakan seperti ini, untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut
takut kepada Tuhan. Tidak bisa enggak. Tapi ini bijaksana yang nanti ya kita akan pelajari dengan bijaksana yang seperti apa. Bijaksana yang dari Tuhan itu ya. Itu dia harus punya rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya kita merasa, siapa Tuhan, saya nggak kenal Tuhan segala macam. Yes, mungkin saudara bisa akan menjadi kaya, tapi berapa lama saudara bisa bertahan? Karena untuk bisa tetap mempunyai wisdom yang datangnya yang luar biasa itu, untuk bisa tetap bukan cuma hanya berhasil ya, tetapi berbuah, itu kita perlu wisdom yang datangnya daripada Tuhan. Terus dikatakan lagi lanjut, jika engkau mengenal yang maha suci, saya garis bawahi kata mengenal ini, engkau akan mendapatkan pengertian. Mengenal, kata mengenal ini menarik sekali dengan arti kata jika saudara punya relationship. Mengenal itu bagaimana sih? Dengan arti kata, mungkin saya kenal sama, Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi definitely nggak kenal saya. Nah, sekali lagi, bagaimana caranya bisa mengenal? Dua arah. Jadi, kenallah Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana cara mengenal? Ya belajar. Saudara mesti buka firman Tuhan dan mesti menggali lebih lagi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. So, kuncinya yaitu relationship. Saudara mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Sehingga akan diberikan pengertian itu. Nah, masuk poin yang kedua. Ini yang saya katakan. Ternyata dari bijaksana itu, wisdom-nya pun ada dua hal. Tadi, seperti yang tadi di Yakobus 3 dikatakan. Ada yang heavenly wisdom, ada yang earthly wisdom. Ada yang wisdom datang dari surga, ada wisdom-wisdom yang datang daripada dunia. Saudara, saya berdoa agar kita bisa nangkap ini betul. Bahwa kalau earthly wisdom itu sama dengan experience-nya kita atau knowledge-nya kita. Jadi earthly wisdom itu cuma experience-nya orang-orang. Saudara bisa belajar dari dosen ini, dari guru ini, dari Amerika dan segala macam. Itu cuma hanya experience mereka. Terbatas akan experience mereka. Terbatas akan knowledge mereka. Dan itu biasanya kita belajar dari self-confidence mereka, dari kepercayaan diri mereka. Dan itu semua limited dengan seberapa besarnya otak kita. That's it. Sedangkan kemampuan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Jadi kalau earthly wisdom itu self-confidence. Kalau heavenly wisdom atau bijaksana yang daripada surga, that's God confidence. Tuhan yang confidence melalui kita. Dengan begitu, maka it's unlimited potential. Tidak ada batasnya. Karena Tuhan kita besar sekali. Dan saya percaya itu kedahsyatan Tuhan yang melalui kita. Dan disitulah begitu luar biasanya. Karena ternyata Yakobus 3 tadi yang ayat 14-18 mengatakan, jika kamu menaruh ada iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta, melawan kebenaran, maka itu semua bukanlah hikmat yang datang dari surga, bukan datang yang dari atas, bukan heavenly wisdom. That's earthly wisdom. Itu hikmat yang datangnya daripada dunia ini, nafsu manusia dan bahkan dari setan-setan dikatakan. Tetapi kalau dari surga, sebab di mana ayat 16 ya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi sekali lagi, kalau itu yang saudara timbulkan atau tunjukkan, maka that's why berapa banyak pun uang yang saudara punya, pasti orang akan berebutan, orang pasti akan, terus udah gitu kitanya sendiri juga jadi insecure, merasa nggak tenang, nggak nyaman, karena kita selalu merasa, wah duit kita bagaimana ya, aman atau enggak. Trust me, trust God, bahwa di dalam Tuhan itu luar biasa sekali. Biarpun kita diberi banyak, kita merasa tenang, karena wisdomnya datangnya daripada Tuhan. Nah, ayat 17, tetapi hikmat yang datangnya dari atas, atau heavenly wisdom, itu pertama-tama murni. Selanjutnya, damai. Kita menjadi pendamai, menjadi peramah, menjadi penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buahnya pun baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Luar biasa, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan di dalam damai kepada mereka yang mengadakan dengan damai. Nah, ada sebuah diagram gitu ya.
Jadi dengan arti kata, kalau hikmat itu datang dari atas atau godly wisdom atau heavenly wisdom, itu ciri-cirinya apa? Lemah lembut, pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, tidak memihak atau tidak munafik. Dan hasilnya apa? Spiritual maturity. Ada suatu kebangunan rohani. Kalau misalnya kita dapat heavenly wisdom itu. Sedangkan ada earthly wisdom, yaitu nafsu manusia secara jasmani ini, itu ciri-cirinya apa? Iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan bahkan berdusta. Dan juga bahkan dari setan juga sama. Iri hati, mementingkan diri sendiri, dan memegahkan diri, dan berdusta. Hasilnya apa? Pasti kekacauan dan perbuatan jahat, seperti yang tadi Yakobus katakan. So, saya berdoa agar setiap daripada kita, saudara dan saya, kita tahu betul bahwa betapa pentingnya heavenly wisdom itu, hikmat daripada surga, hikmat daripada Bapa kita di surga, karena unlimited potensial, besar sekali, gak terbatas oleh hanya experience teman-teman atau experience manusia, juga gak terbatas sama kepikiran kita. Kadang-kadang kita sendiri gak kepikir pun, tiba-tiba Tuhan kasih suatu pencerahan. Wow, yes, that's heavenly wisdom. Confidence coming from God. Nah, masuk poin selanjutnya, how to get this godly wisdom. Bagaimana caranya untuk mendapatkan godly wisdom ini? Yakobus 3 ayat 4, saya ambil dari bahasa Indonesia yang sehari-harinya juga, bahwa dikatakan seperti ini. Ambillah contoh juga kapal. Kapal itu besar, tetapi di bawah angin yang begitu keras. Namun dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil dan menurut keinginan jurumudinya. Jadi meskipun didorong angin keras, kapal besar, itu dikembalikan sama setir yang begitu kecil dan menurut keinginan jurumudinya. Di situ juga dikatakan, kalau saudara baca di ayat-ayat yang selanjutnya gitu ya, bahwa tubuh ini ya sebegini, tetapi dikendalikan oleh lidah yang kecil. Saudara, amat sangat luar biasa. Pastor Jeffrey Rahmat mengatakan seperti ini. Kunci untuk membuka pintu yang besar itu selalu kecil. Pastor Jeffrey mengatakan. Dan saya bersyukur sekali, luar biasa ternyata Tuhan kita itu amazing. Kenapa sih untuk membuka pintu yang besar itu selalu kecil? Karena saya percaya itulah yang namanya adil. Dengan arti kata, anak-anak kecil sekalipun, kalau dia punya pengertian yang baik, dia bisa membuka pintu yang besar. Saya percaya bahwa yang terjadi adalah kita sering frustasi karena kita tidak mengerti bagaimana caranya membuka pintu yang besar itu. Dengan arti kata kita mau mencoba untuk akses, mungkin itu sukses, atau mungkin itu jodoh, atau mungkin itu jadi ada pintu-pintu, ada mungkin pintu sukses, pintu cinta, pintu respect, pokoknya pintu apapun yang kayaknya saat ini kita dihalangin. Pintu mau menjadi dokter, pintu sekolah, segala macam, anything. Yang terjadi, kalau saya percaya bahwa kalau Tuhan kasih kunci itu, maka dengan mudah kita bisa membukanya. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan kunci itu, kita dengan pikiran kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, kita mau coba dobrak pintu itu. Makanya hidup capek, saudara-saudara. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, jadi mungkin belum punya kunci itu, gampang banget. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Simple. Cuman minta. Tapi yang tadi ya, saudara perlu kenal, saudara perlu tahu siapa dia, dan saudara akhirnya cuman minta, cuman just ask. Sehingga Bapa kita akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan kepadanya. Nah, sekali lagi, pertanyaannya sekarang, seberapa desperate kita mau minta sama Tuhan. Kadang-kadang kita selalu, habis kalau minta sama Tuhan, kadang diturutin, kadang enggak. Mungkin diturutinnya hari ini, mungkin diturutin tahun depan, mungkin diturutinnya nggak tahu kapan. Udahlah, pakai kekuatan sendiri aja, pakai kepintaran sendiri aja. Bisa, saudara-saudara. Bisa. Tapi capek hidup seperti itu, karena saudara coba dobrak keinginan-keinginan saudara dengan kekuatan saudara sendiri. Sedangkan Tuhan katakan, mintalah. Kalau memang Tuhan tahu itu waktunya buat saudara, itu yang terbaik buat saudara, percayalah, pasti dikasih sama Tuhan tanpa kita harus coba dobrak sana sini. Nah, saya berdoa agar kita mengerti konsep ini dulu, sehingga ketika kita desperate, ketika kita, pengen banget,
kita desperate-nya tahu mesti mana yang diminta, bukan desperate untuk mendobrak. Jadi akhirnya kita ambil linggis, kita ambil alat ini itu untuk dobrak pintunya. Enggak, kita minta aja sama Tuhan. Desperate kita fokusin kepada cari Tuhan, cari kebenaran Tuhan, cari siapa Dia. Nah, saya ambil ilustrasinya dari Alkitab sendiri. Saya percaya betul bahwa firman ini luar biasa dari 2 Tawarikh 9 ayat 5 dan 6, 8 dan 9. Yaitu 2 Tawarikh 9 ayat 5 dikatakan seperti ini, dan ia berkata kepada raja. Berarti ini ada sebuah cerita di mana ada Ratu Sheba gitu ya. Dia mendengar bahwa Salomo itu bijaksananya luar biasa, sehingga dia mengatakan bahwa aku mesti ketemu Salomo dan aku pengen tahu sampai segimana sih kebijaksananya. Dan di sini dikatakan, Ratu Sheba mengatakan kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, Raja Salomo. Saya tambahin sedikit ya. Tapi ayat 6, tetapi aku tidak percaya, pertama-tama tuh aku tidak percaya dengan perkataan-perkataan mereka sampai aku datang sendiri dan sampai aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu saja yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Berarti dia cuma dengar setengah, baru lihat, wow, lebih setengahnya lagi. Hikmatnya luar biasa. Engkau melebihi dari kabar yang aku dengar. Terpujilah Tuhan Allahmu. Saudara, listen to me. Listen to this. Dengan arti kata, kalau hikmat itu datangnya daripada Tuhan, heavenly wisdom, maka membuat orang-orang di sekeliling kita memuji Tuhan, bukan memuji kita. Ratu Sheba pun pada akhirnya terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu. Sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Dan ayat 8 masih dikatakan, karena Allahmu mengasihi orang Israel. Di Inggrisnya bagus sekali dikatakan, clearly God's love for Israel is behind all of this. Jadi Salomo sekalipun bisa begitu bijaksananya, meskipun nanti saya akan lanjut sedikit, saya kasih tahu kenapa Salomo bisa mendapatkan itu. Tetapi saya percaya kenapa Tuhan izinkan, karena kasih sayang Tuhan kepada bangsa Israel. Sehingga salah satu alasannya kenapa Salomo bisa begitu bijaksana. Clearly God's love for Israel is behind all of this. Maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Luar biasa sekali. Ayat 9. Lalu, sekali lagi saudara, ketika wisdom itu ada, ketika heavenly wisdom itu ada, dan orang melihat, saudara nggak perlu kejar susah-susah kekayaan, keberhasilan. Karena di ayat 9, lalu diberikannya. Kata diberikan itu apa sih? Nggak usah minta, nggak usah nyolong, nggak usah ini, nggak usah. Maka diberikannya kepada raja 120 talenta emas, sangat banyak rempah-rempah, batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti itu yang diberikan ratu di negeri Sheba kepada Raja Salomo. Saking banyaknya saudara-saudara. Dengan arti kata, semua yang kita rindukan itu sebenarnya bisa ikut dengan sendirinya tanpa kita harus dobrak pintu itu. Pintu kesuksesan itu. Pintu apapun yang menghalangi saudara. Dobrak demi dobrak. Saya pengen pertama punya mungkin ya. Mungkin saudara merindukan. Tuh aku pengen punya. Mungkin saudara bahkan bisa minta sama Tuhan. Aku pengen punya uang 1 juta gitu ya rupiah gitu. Wah ternyata saudara nggak dapat. Saudara kerja keras segala macam. Akhirnya saudara bisa mendapat 10 juta, 1 miliar, 1 triliun. Terus akan ada terus pintu selanjutnya. Tetapi kalau saudara mengejar wisdom daripada Tuhan itu akan ngikut dengan sendirinya. Sekali lagi, saya berdoa bukan karena motivasinya itu ya saudara-saudara. Tetapi dengan arti kata, kalau saudara cari Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara susah. Percaya. Dan kalau memang Tuhan izinkan saudara untuk berhasil dan punya kekayaan yang begitu luar biasa, saudara juga tahu kenapa saudara jadi kaya. Kenapa saudara jadi berhasil seperti itu. Jangan sampai kita berhasil atau punya kekayaan yang banyak cuma hanya karena security. Ngerasa aman aja punya uang banyak. Berbahaya saudara. Bagaimana kalau uangnya nggak ada? Bagaimana kalau banknya tutup? Berarti saudara akan mulai gemetar lagi. Enggak, taruh kepercayaan kepada saudara kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi pun saudara tahu bahwa yang supply itu Tuhan sendiri. Bukan manusia. Nah, bagaimana sih Raja Salomo bisa mendapatkan hikmat yang begitu dalam atau begitu ini? Di 1 Raja-Raja 3 ayat 10-13 bahasa Indonesia yang sehari-harinya dikatakan seperti ini. Tuhan senang dengan permintaan Salomo itu. Dengan arti apa? Salomo minta.
Dan Tuhan senang dengan permintaan itu dan berkata kepadanya, sebab engkau meminta kebijaksanaan untuk memerintah dengan adil dan bukan umur panjang, bukan kekayaan untuk dirimu sendiri atau kematian musuh-musuhmu, maka permintaanmu itu akan kupenuhi. Aku akan menjadikan engkau lebih bijaksana dan lebih berpengetahuan dari siapapun juga, baik pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. That's why saya percaya bahwa Salomo adalah orang yang paling bijaksana yang pernah hidup di dunia ini, karena dikatakan di firman Tuhan, dari yang dulu sampai pun yang masa datang, dia paling bijaksana. That's why saudara pelajari pengkhotbah, pelajari Amsal, pelajari firman-firman Tuhan yang mungkin Salomo katakan. Even though mungkin pada akhirnya Salomo malah jatuh dalam dosa, tetapi kebijaksanaan yang Salomo pernah tulis, saya percaya di Alkitab itu perlu dipelajari karena itu wisdom daripada Tuhan sendiri yang begitu luar biasa untuk saudara dan saya. Dan dikatakan ayat 13, bahkan apa yang tidak kau minta pun akan kuberikan juga kepadamu. Seumur hidupmu kau akan kaya dan akan dihormati melebihi daripada raja lain manapun juga. Orang tua, kalau memang saudara sudah punya anak saat ini, kadang-kadang kita pun suka mendidik anak kita untuk kamu sekolah pintar, kamu nanti kerja di kantor yang baik, atau punya bisnis yang baik, kejar emas, kejar perak. Orang tua, rubah cara berpikir kita. Ajar anak-anak kita untuk desperate enough punya wisdom daripada Tuhan. Karena yang lain akan bisa mengikuti dengan sendirinya. Kejar wisdom, bukan kejar kesuksesan atau bukan kejar yang dunia ini tawarkan. Dan menariknya, Matius 6 ayat 33 ini perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri, dikatakan di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan arti kata begini, saudara, luar biasa banget. Salomo waktu melakukan semua kebijaksanaannya, waktu dia minta kebijaksanaan kepada Tuhan, belum ada Matius 6 ayat 33. Dengan arti kata dia minta dari, yaitu kebijaksanaan dia sendiri. Dan yang menariknya, Tuhan waktu itu mengatakan bahwa karena engkau minta wisdom, maka kekayaan dan kehormatan pun akan mengikuti. Dan Yesus ribuan tahun kemudian pun mengatakan hal yang sama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya bersyukur kita menyembah Tuhan yang tidak berubah setelah ribuan tahun, dari dahulu, sekarang, dan saya percaya sampai selama-lamanya, sampai hari ini. Kalau saudara kejar wisdom, Tuhan yang akan tambah-tambahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan kita nggak berubah. Luar biasa, di firman Tuhan dikatakan dari dahulu tetap sama. Dan dari zaman Tuhan Yesus, dan masa mungkin Tuhan tiba-tiba berubah di zaman kita yang sekarang? Tidak. Tetap sama. Kejar wisdom, maka semuanya akan Tuhan tambahkan tepat pada waktunya dan menurut sekehendak daripada Tuhan. Poin saya yang terakhir, that's why Jesus is source of wisdom. Tuhan Yesuslah adalah source atau sumber utama daripada wisdom itu sendiri. Cari Tuhan Yesus, kenallah Tuhan Yesus kita. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Saya ambil ilustrasi yang paling terakhir dari Yohanes 8 ayat 2 sampai 7. Di sini ini cerita Tuhan Yesus yang ketika Tuhan Yesus ada di dalam di dunia ini. Luar biasa sekali. Pada pagi-pagi benar dia berada lagi di bait Allah. Jadi pagi-pagi benar dia tuh udah di gereja, udah di rumah Tuhan. Dan seluruh rakyat datang kepadanya dan ia duduk dan mengajar mereka. Lagi khotbah, saudara-saudara. Yesus tuh lagi khotbah, lagi ngajar. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ayat ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan sedang berzinah. Saudara, maaf kata, kalau sedang ketahuan abis lagi berbuat zina nih, lagi ketangkep basah, di ayat 4 dikatakan seperti ini. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ketika sedang berbuat zina ditangkap basah. Zaman dulu gitu loh. Apakah saudara pikir dia akan dikasih baju atau ditutupin? Saya percaya itu pasti diseret supaya benar-benar ketahuan. Nih lagi mungkin setengah telanjang. Maaf, sorry kalau misalnya ada anak-anak gitu ya. Tapi dengan arti kata,
Kalau saya, saudara-saudara, misalnya saya lagi khotbah nih, lagi share a sermon sama saudara, tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu ini, terus ada yang bawa gitu ya, seret-seret perempuan, atau misalnya di gereja gitu, lagi di gereja, tiba-tiba ada yang masuk teriak-teriak, bahwa saya pasti akan wah, gemeteran. Aduh, jangan cari saya, cari mungkin Pastor Tommy atau Pastor Handoyo, hikmatnya jauh lebih dahsyat. Saya pasti, aduh, mesti ngomong apa, mau ngomong apa. Tapi Yesus, wow, luar biasa. Ditarik ya perempuan itu, dibawa. Terus udah gitu ayat 5 dikatakan, dijebak lagi. Musa dalam hukum Tauratnya memerintahkan, kalau memang ketahuan begitu, lempari perempuan ini dengan batu yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu, Tuhan Yesus? Ditantangin di ayat selanjutnya, dikatakan dengan jelas bahwa mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Memang untuk trik dia. Tetapi Yesus membungkuk santai. Saudara, Jesus is source of wisdom. Kalau saya sekali lagi udah gemeteran, udah kabur kali. Tapi Tuhan Yesus kita, dia santai. Dia bungkuk, lalu dia menulis dengan jarinya di tanah. Nggak ada yang tahu dia nulis apa sampai hari ini. Nggak ada yang tahu. Tapi banyak ahli-ahli Alkitab mengatakan bahwa dia menulis dosa-dosa daripada orang-orang itu sendiri. Karena di ayat 7 dikatakan itu, ayo ngomong, jangan cuma hanya nulis-nulis aja di tanah. Tiba-tiba dia cuma melihat dan dia mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. That's why dikatakan seperti itu. Mungkin mereka lihat, oh ada dosa-dosa mereka. Mungkin, tapi nggak ada yang tahu. Tapi yang maksud saya, dengan arti kata, Yesus itu waktu itu adalah manusia seperti saudara dan saya. Dan wisdom itu, heavenly wisdom yang tadi saya bilang, unlimited potential, itu datangnya daripada Tuhan. Daripada Bapa kita di atas. Dengan arti kata, Yesus juga menanya, mungkin dia dalam hati doa sama papanya, Papa, apa yang harus aku lakukan? Tulis dosa mereka semua. Dia, dosa apa? Saya juga, Tuhan kan nggak tahu. Tuhan waktu itu kan seperti manusia, seperti biasa, nggak ada dimanapun. Bapaknya kasih tahu. Dia tulis. It's unlimited potential. You know, you can get that wisdom, you can get information dari Papa sendiri yang di surga. Sehingga akhirnya ketika dia tantang, mereka semua pergi satu-satu. Luar biasa, saudara-saudara. It's unlimited potential. Unlimited potential. I pray that you are hungry enough, that you are desperate enough to ask God wisdom, heavenly wisdom itu sendiri, untuk meminta heavenly wisdom itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa kita semua perlu. Apalagi kalau kita memang benar-benar mau menghidupi kehidupan kita setiap hari untuk berbuah, untuk menjadi berkat. 1 Korintus 1 ayat 24, luar biasa. Dengan arti kata dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, bagi orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, saudara dan saya, kita bukan orang Yahudi, tapi kita diangkat. Kita adalah adopted to become part of His kingdom. Maka di sini dikatakan, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yesuslah adalah kekuatan Allah dan adalah hikmat daripada Allah itu sendiri. Saudara, saya tutup dengan sebuah quote. That's why the search for wisdom begins when we truly seek God. The search for wisdom begins when we truly seek God. Jadi kalau ketika kita mulai mencari wisdom dari heavenly wisdom itu, dimulai daripada ketika kita benar-benar atau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan saya berdoa bagi saudara yang mungkin masih single, atau mungkin masih remaja, atau masih anak-anak, mungkin saudara menyaksikan sermon ini. Saya percaya saudara bisa memulai untuk mengubah persepsi saudara untuk bisa mencari wisdom daripada Tuhan. Dan tapi kalau saudara adalah orang tua didiklah anak-anak saudara untuk desperate enough mencari wisdom daripada Tuhan itu baik dan sehat untuk masa depan mereka semua. Saya pun berusaha belajar bagaimana sih cara untuk mendidik anak saya ini untuk bisa benar-benar haus akan wisdom daripada untuk kebijaksanaan datangnya daripada Tuhan, rather than apapun yang dia bisa punya. Dia suka sama mainan, dia suka, tapi saya coba untuk arahkan kepada dia, hey, you know what, the most important thing to ask heavenly wisdom atau godly wisdom. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita.
Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mendengar firman-Mu. Aku berdoa agar setiap daripada anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, kiranya ada sesuatu yang menggelitik di hati kami, Tuhan, sehingga firman-Mu bukan hanya informasi, tapi menjadi transformasi dalam kehidupan kami. Ketika kami selesai mendengarkan firman-Mu, janganlah biarkan kami mungkin tetap berjalan dalam keadaan yang sama lagi. Ubah cara habit kami, kebiasaan kami untuk lebih rindu untuk mencari Engkau, mengenal Engkau, karena itulah yang Kau katakan, itulah yang Kau tekankan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita percaya bahwa kita mencari dan ingin mengenal Engkau karena purely kita mengasihi-Mu, bukan karena embel-embelnya. Tapi saya percaya bahwa Engkau adalah Papa yang baik, tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu susah atau berkesulitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami, baik dari teman-teman kami yang IFGF Cirebon ataupun siapapun yang menonton video ini atau rekaman ini. Aku berdoa agar hati setiap daripada anak-anak-Mu menjadi tanah yang subur, sehingga benih yang ditabur boleh berbuah 30, 60, 100 kali lipat. In the name of Jesus, we need your wisdom. Teach us your understanding, Lord. We love you, Jesus. In the name of Jesus, we give you praise, we give you thanks. Haleluya. Semua yang percaya mengatakan, amin. Thank you so much, IFGF Cirebon. Sekali lagi saya rindu untuk suatu hari saya juga bisa bersama-sama dengan pada saudara secara in person. Yeah. Thank you so much. God bless you all. Bye. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh Pastor Gerald dari IFGF Auckland yang memberikan firman mengingatkan kita bagaimana kita harus mengejar wisdom yang dari Tuhan sendiri. Bagaimana Dia adalah sumber daripada wisdom itu sendiri, karena kita telah diadopt oleh Tuhan menjadi anaknya. Tiba saatnya untuk kita mengakhiri kebaktian hari ini. Jadi saudara merasa diberkati, ada nomor rekening di sini, saudara bisa mentransfer, dan saudara juga bisa memberkati gereja dan pelayanan kami semua. Dan tiba saatnya kita mengakhiri kebaktian hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat segala berkat yang Kau berikan. Kalau kami akan memberkati gereja-Mu sebentar ini, Tuhan, melalui apapun yang kami berikan, persembahan apapun yang kami lakukan, kami percaya Engkau akan memberkati kami, Tuhan. Kami juga tahu, Tuhan, kami akan mengembalikan apa yang menjadi bagian daripada Engkau sendiri. Terima kasih, Tuhan, buat semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami, buat kesehatan, buat nama baik, buat pekerjaan, buat keluarga, buat kesehatan juga yang Kau limpahi dalam kehidupan kami. Dan juga kami akan menerima doa berkat saat ini. Apabila Engkau baik-baik mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini dan lakukan dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Kau akan diberkati di dalam kota, di dalam ladangmu. Kau diberkati dalam buah kandunganmu dan semua apapun yang kau lakukan. Sehingga pembendaraannya akan yang melimpah akan dibukakan. Engkau akan diberkati ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar daripada rumahmu. Sehingga Tuhan sendiri, Tuhan yang akan maju berperang melawan setiap musuh-musuhmu sehingga mereka semua terpukul kalah. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Mulai hari ini sampai Maranatha. Happy Sunday. Tuhan berkati. Get to wisdom. Maju terus. Get to relationship. Happy Sunday. Nasib